Hai semuanya, di video kali ini gue bakal ngebahas 7 dosa besar bocil kematian yaitu Kaigaku. Ya kalian pasti sudah tahu tentang bocil kematian ini. Setelah kita diperlihatkan dengan kisah masa lalu Hashira Batu, gue jadi rada-rada emosi nih lihat si bocil yang udah ditolong, malah ngelunjak anjir. Dan nyatanya selain perbuatannya yang udah keterlaluan itu, masih ada yang lebih parah lagi cok. Terus apa aja sih perbuatan laknat bocil kematian ini? So tanpa basa-basi lagi langsung aja kita ke daftar pembahasannya. Yang pertama, Kaigaku adalah seorang pencuri. Ya kalian pasti dah pada tahu, dulu Kaigaku sejak kecil adalah seorang yatim piatu yang dirawat oleh Gyomei Himejima Yakan. Namun setelah ditolong kayak gitu pun, sifat Kaigaku ini masih tetap ada anjir. Hal ini terlihat di saat Kaigaku malah nekat untuk mencuri, ia malah ketangkep basah oleh anak-anak yatim yang lain. Nah si Kaigaku ini kemudian panik dan malah melakukan sujud untuk meminta maaf dong. Nah karena kejadian yang benar-benar terekam jelas itu, si Kaigaku ini endingnya malah diusir dari panti asuhan tanpa sepengetahuan dari Gyomei. Yang kedua, penyebab anak-anak asuhan Gyomei pada mokat. Ya kita diceritakan pada animenya si Kaigaku ini malah telat pulang malam ya kan? Nyatanya malah diusir kocak. Setelah Kaigaku diusir dari tempat Gyomei, ia malah lebih sial lagi nih. Karena ia malah ngerasa kayak dikejar setan, hal itu membuat Kaigaku lari ketakutan dan akhirnya malah jatuh ya kan? Nah di momen-momen ini nih sifat bocil kematiannya keluar. Karena ia malah menawarkan iblis tersebut untuk memakan anak panti Gyomei yang membuat anak yatim di sana pada mokat cuy. Wah jadi di sini kelihatan banget kalau Kaigaku sejak jadi manusia pun sifatnya udah kelihatan kayak setan cuy. Yang ketiga, jadi senior malah sombong. Ya di saat Kaigaku ini dah menjadi pemburu setan, si Kaigaku ini malah lebih kelihatan setan lagi cuy. Karena baru mentang-mentang telah menguasai 6 teknik pernapasan petir, ia malah berani memukul pemburu yang lain dan malah ngebully Zenitsu cuy. Yang keempat, ia malah memilih untuk menjadi iblis. Ya singkat cerita di saat Kaigaku berhasil menjadi pemburu iblis pernapasan petir, dia melakukan misi di sebuah tempat dan malah bertemu Upper Moon pertama Kokushibo dong. Karena dia merasa dirinya nggak bakalan menang dan malah takut duluan, dia malah dengan cepat menyerah dan memilih bergabung menjadi iblis kuy daripada malah nyawa taruhan. Yang kelima, penyebab Jigoro Kuwajima yaitu gurunya sendiri pada mokat. Nah di saat Jigoro ini mengetahui bahwa anak didiknya ini menjadi iblis, ia malah ngerasa bersalah dan menebusnya dengan cara memilih untuk bunuh diri cuy. Nah untuk kasus si Kaigaku ini, Jigoro melakukan hal itu karena merasa gagal ngerawat bocil beban Kaigaku cuy. Yang keenam, ia telah banyak memakan manusia. Ya meskipun Kaigaku bisa menjadi Upper Moon karena posisinya telah kosong, hal itu tidak menutup kemungkinan jika Kaigaku telah memakan banyak korban cuy. Hal itu terlihat saat Zenitsu sedang bertarung dengan Kaigaku. Zenitsu berkata, jika Kaigaku telah memakan banyak korban, hingga ia tak bisa membedakan yang benar dan salah. Sehingga tentu hal itu dapat membuat Kaigaku sedikit bertambah kuat, meskipun pada akhirnya tetap mokat. Yang ketujuh sekaligus yang terakhir nih ya, bocil ini tak pernah menyesali perbuatannya. Ya meskipun dah mokat, Kaigaku ini malah masih bisa ngebacot dong. Ia malah ngatain gurunya pilih kasih, ngatain Zenitsu bakalan mokat, dan masih belum nerima bahwa dirinya dah kalah. Karena saat pertarungannya dengan Zenitsu, Kaigaku ini malah kalah dalam sekali serangan anjir. Apalagi ditambah teknik Zeus Zenitsu yang ketujuh cuy. Ya ia kira teknik yang tak diajarkan oleh gurunya, sehingga membuat Kaigaku merasa iri karena tekniknya cuma sampai 6 doang. So itulah dia 7 dosa besar Kaigaku. Buat kalian yang benci dengan Kaigaku, langsung aja tampol tombol like dan sekian dari Mimindraku. Thanks for watching and see you di konten selanjutnya.